Semangat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Leli. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi matematika tentang jual beli anak-anak ya. Tentang perhitungan uang, yaitu aritmetika sosial istilahnya ya. Nah, nanti ada beberapa materi, tapi untuk pertemuan khusus hari ini, kita belajar tentang hubungan antara harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti anak-anakku sering melakukan transaksi jual beli, ya. Baik jual beli alat tulis, jual beli makanan, bisa online atau offline, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menentukan harga beli, harga jual, untung atau rugi dari transaksi yang akan kita lakukan anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, nah kita sepakati dulu ya rumus dan istilah-istilah yang kita pelajari pada materi ini. Oke. Harga beli itu kita simbolkan dengan huruf B besar. Harga jual kita simbolkan dengan huruf J besar. Selanjutnya untung kita simbolkan dengan huruf U besar. Dan rugi kita simbolkan dengan huruf R besar. Oke anak-anak. Nah, rumus yang pertama, jika kita menjumpai harga jual, itu nilainya lebih besar dari harga beli, maka kita akan mengalami keuntungan anak-anak. Ya, jadi kapan untung itu akan kalian dapatkan? Jika pada saat kalian menjual barang, itu nilainya lebih besar dari harga beli kalian membeli barang tersebut. Sehingga kita rumuskan, untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Oke ya, sambil dinalar ya anak-anak ya. Untung itu didapat dari harga jual dikurangi harga beli. Karena harga jualnya lebih besar dari harga beli. Paham ya? Selanjutnya, kapan kita mengalami kerugian anak-anak? Nah, rugi itu terjadi apabila kita membeli barang. Kemudian kita menjual lagi, tetapi harga belinya ini lebih besar dari harga jualnya. Atau boleh juga harga jual barang kita itu lebih kecil dari harga beli barang kita. Kita kan akhirnya rugi, ya. Nah, sehingga rumus rugi itu adalah rugi sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Oke ya, Ibu ulangi ini penting anak-anak. Untung itu didapat jika harga jual lebih besar dari harga beli. Sedangkan rugi didapat pada saat harga beli yang lebih besar dari harga jual. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak. Kita bisa menentukan persentase untung itu dari nilai keuntungan dibagi harga beli kalikan 100%. Demikian juga untuk rumus persentase rugi. Persentase rugi didapat dengan cara besar kerugian dibagi harga beli kali 100%. Jadi pesan Bu Leli, baik persentase untung dan persentase rugi itu didapat dari untung atau rugi dibandingkan dengan harga beli, bukan harga jual. Ingat ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, ini rumus untuk mencari besarnya untung dalam uang. Ya, jadi untung dalam uang itu diperoleh dengan cara persentase untung kalikan harga beli. Jika di soal itu diketahui persentase untung. Sama juga rugi dalam uang diperoleh dengan persentase rugi kalikan harga beli. Ibu juga ingatkan lagi, untung dan rugi harus kalian kalikan dari persentasenya dari harga beli anak-anak, bukan harga jual. Ya, hampir kasusnya sama dengan yang rumus ini tadi ya. Jadi pembandingnya atau pengalinya adalah dengan harga beli.
Oke. Yang terakhir sekarang rumus cepat. Jadi ini bisa kalian gunakan jika diketahui di soal itu persentase keuntungan. Yang diminta harga jual. Nah, cara cepatnya, harga jual bisa diperoleh dengan cara 100 ditambah bilangan dalam persentase untung dibagi 100 kalikan harga beli, anak-anak. Demikian juga untuk mencari harga jual jika diketahui persentase rugi. Kalau diketahui persentase untung tadi ditambah ya. Sekarang kalau diketahui persentase rugi harus dikurang, anak-anak. Jadi harga jual diperoleh dengan cara 100 kurangi persentase rugi per 100 kalikan harga beli. Ya. Nah, ini rumus-rumus yang harus kalian nalar dan pahami karena banyak sekali soal cerita nanti yang akan kalian temui untuk berlatih latihan soal di materi aritmetika sosial, hubungan antara harga beli, harga jual, untung dan rugi. Oke. Sekarang berikutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya, anak-anak. Ini soal yang pertama ya. Seorang pedagang itu membeli 1 lusin pensil dengan harga Rp18.000. Biasanya kalau membelikan dalam 1 kotak gitu ya. Itu isinya 1 lusin, 12 pensil. Nah, belinya harganya adalah Rp18.000. Kemudian pedagang itu menjual secara eceran dengan harga per buah pensil itu adalah Rp2.000, anak-anak. Tugas kalian mencari untung atau rugikah yang dialami pedagang tersebut dan tentukan besarnya. Oke. Nah, untuk membahas ini, untuk menentukan untung atau rugi yang dialami oleh pedagang, kalian harus punya data harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Ya, ini harga beli 12 buah pensil, sedangkan ini harga jual per pensil. Jadi beda satuan ya anak-anak ya. Ini harga beli total, ini harga jual eceran. Sehingga yang harus kalian lakukan dulu harus mencari harga jual total dulu anak-anak. Jadi pahami dulu soalnya ya. Kalian butuh data harga jual dan harga beli seluruhnya. Oke. Jadi yang pertama kalian cari dulu harga jual semua pensil. Ada berapa jumlahnya anak-anak semua pensil tadi? 12 buah pensil. 1 lusin ada 12 buah. Per buahnya Rp2.000. Jadi kalian hitung dulu harga jual seluruhnya adalah Rp2.000 kalikan 12 pensil. Ya. 2.000 kali 12 diperoleh hasil 24.000 anak-anak. Oke. Nah, sekarang baru kalian bandingkan ini harga jual 12 pensil. Ini harga beli 12 pensil. Nah, ternyata harga jualnya lebih besar dari harga belinya. Ya. Jika harga jual lebih besar dari harga beli, maka transaksi ini mengalami keuntungan. Setuju ya? Karena ini ya, karena harga jual lebih besar dari harga beli. 24.000 lebih besar dari 18.000, maka pedagang mendapatkan untung. Oke? Baru besarnya berapa keuntungan itu tadi? Kita hitung. Untung itu diperoleh dari harga jual anak-anak dikurangi harga beli. Rumus yang awal tadi. Oke? Kita masukkan datanya. Untung sama dengan 24.000 dikurangi 18.000. Sama dengan 6.000. Oke, inilah keuntungan yang diperoleh oleh pedagang. Kita simpulkan, jadi pedagang tersebut memperoleh untung Rp6.000. Oke ya, paham ya alur ceritanya atau pembahasannya ya anak-anak ya. Sekarang contoh kedua anak-anak. Dani membeli sepasang sepatu dengan harga beli Rp200.000. Tentukan harga jual sepatu tersebut agar Dani mendapatkan untung sebesar 35%. Ya. Jadi Dani belinya dengan harga Rp200.000 anak-anak. Dan Dani ingin menjual. Nah, ditarget berapa
Dani harus menjual sepatu itu jika Dani harus untung sebesar 35%. Ini untungnya masih dalam persentase. Jadi langkah pertama, kalian harus mencari untung dalam uang dulu anak-anak. Ya, cari dulu untungnya dulu dalam uang dengan rumus ini. Untung sama dengan persentase untung kalikan harga beli. Data kita masukkan. Nah, persentase untungnya adalah 35% ini ya. 35% kalikan harga beli. Harga belinya adalah 200.000. Ini anak-anak. Selanjutnya 35% kita ubah bentuknya menjadi perbandingan 35/100 ya. Persen itu per 100 ya anak-anak ya. Kalikan 200.000. Kemudian kita hilangkan ini nolnya 2 dicoret dengan ini ya. Karena ini ada di pembilang, ini ada di penyebut. Sehingga tinggal 35 kali 2.000. Ya, 35 kali 2.000. Hasilnya adalah 7.000 rupiah. Inilah keuntungan yang harus diperoleh Dani saat menjual sepatunya anak-anak. Oke. Selanjutnya, tentukan harga jual sepatu. Nah, selanjutnya Dani harus menentukan harga jual sepatunya dia. Harga jual diperoleh dengan cara menjumlahkan harga beli dengan untung. Ya. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga belinya tadi 200.000 anak-anak. Ditambah keuntungannya 70.000. Sehingga Dani harus menjual sepatunya dengan harga 270.000 rupiah supaya dapat untung 35% tadi. Oke ya, jadi ada 2 langkah, cari untung dulu dalam uang, kemudian baru menentukan harga jual sepatunya. Paham ya alur ceritanya ya dan alur pembahasannya. Nah, 2 langkah ini anak-anak boleh kalian hitung dengan cara cepat ya. Kalau cara cepat itu 1 langkah saja ya. Diketahui persentase untung, suruh mencari harga jual, kalian menggunakan rumus ini. Harga jual sama dengan 100 ditambah persentase untung per 100 kalikan harga beli. Data kita masukkan, ini persentase untungnya kita masukkan data bilangannya saja yaitu 35 anak-anak. Kalikan 200.000 harga belinya. Oke. Selanjutnya 100 ditambah 35 adalah 135 per 100 kali 200.000. Ini nolnya juga kita coret ya, nol coret. Tinggal 2.000 kalikan 135. Hasilnya adalah 270.000. Ini cara cepatnya. Ini juga cara lebih panjangnya. Tapi pahami kedua cara ini. Oke anak-anak, kita simpulkan. Jadi harga jual sepatu Dani sebesar 270.000 rupiah. Oke ya, pahami contoh-contoh soal dan rumus-rumus di materi ini. Silakan latihan soal di buku yang ada. Oke, ingat matematika itu anak-anak selalu menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi. Dah.